Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Imam Teguh dan manajemen Klinik Hati. Di sini kita bertemu kembali di acara Klinik Hati Podcast. Saat ini saya akan mendatangkan sosok orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu YouTuber Kabupaten Cilacap yang insya Allah luar biasa dalam hal karirnya, ya. Dan di sini saya menghadirkan sosok beliau yang memang karirnya luar biasa dari mulai tahun 2004 sampai sekarang. Dan mungkin nanti saya akan bicarakan dan bahas dengan beliau langsung, Ustadz Solah yang akan nantinya bercerita semua tentang karirnya beliau. Ya, beliau memang salah satu YouTuber Kabupaten Cilacap yang tidak bisa dipungkiri, subscribe-nya luar biasa dan penayangannya perharinya juga luar biasa. Ya, yang jelas pastinya pundi-pundinya juga luar biasa. Oleh karena itu kita secara langsung nanti menguak beliau, ya. Bagaimanakah karirnya bisa sampai sehebat saat ini, dan beliau salah satu yang benar-benar Ustadz nomor wahid di Kabupaten Cilacap karena koriknya, solawatannya, ya itu aduh, kalau sudah dengar suaranya itu bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Ya, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut beliau, Ustadz Solahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu kembali dan terima kasih sekali hari ini bisa sowan di kubu kami, ya, di Klinik Hati, dan alhamdulillah hari ini kita bisa membagikan bersiar dalam hal apapun yang mungkin tentunya Ustadz sendiri karirnya bisa sampai melejit, menanjak sampai saat ini. Biasa aja. Saya mengalir. Masya Allah, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat. Baik, di sini saya mungkin sedikit bertanya nih Pak Ustadz. Iya. Di saat pas awal karirnya Ustadz Solah bisa sampai hebat saat ini, Masya Allah ya, luar biasa. Sebenarnya nggak hebat, cuma biasa saja, model nekat, monek. Itulah ya para sahabat sekalian. Kalau orang yang ilmunya tinggi ya, itu ilmu padinya Masya Allah ya, walaupun hebatnya luar biasa tapi tetap merunduk ilmunya. Waduh, sundul langit itu. Masya Allah, terlalu berlebihan. Iya, gimana nih Ustadz, awal karirnya seperti apa? Dulu mungkin mondok atau apa, gimana? Monggo ya, silakan. dulu awal di akhir 1993 saya pesantren di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan, sama pengasuhnya beliau Romo Kiai Haji Mustolih Badawi. Saya itu masih unyu-unyu, masih kecil, masih kurus juga. Ya dari pesantren itulah saya pribadi mengenal seni baca Al-Quran. Sebelumnya sebenarnya sudah dimulai dari SD kelas 4 sudah mulai belajar, SD kelas 4 terus SMP juga, dan alhamdulillah di tahun 94 pertama kali di pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan terus belajar. Saya belajar sama ada guru yang sangat luar biasa sekali, tapi beliau sudah almarhum sekarang, namanya Kiai Haji Tohari Mustafa. Iya, beliau yang pertama kali mengajari saya bagaimana tentang bersuara yang bagus, bagaimana suara yang tinggi, bagaimana suara yang harus, bagaimana suara penjiwaan lagu dan yang lain-lainnya. Itu sangat luar biasa sekali. Dari itulah dari tahun 1994 saya masih baru di pesantren. Tahun 1995 saya pada saat itu ke Pondok Pesantren Darul Etam. Pondok Pesantren Darul Etam di Tanah Abang.
Masya Allah. Jakarta Pusat apa ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Anak masih baru, suruh ke sana bareng sama gurunya. Masya Allah. Dari sana kemudian kebetulan di sana pondok untuk anak-anak yatim, terutama yang masih Dzurratul Rasul, masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pilihan itu ya, tadi yang bisa masuk ke sana, Masya Allah. Itu kalau nggak pilihannya Gusti Allah itu nggak mungkin kita bisa nyampe. Saya masih nol sekali pada saat itu. Bismillah, saya dari akan guru pengen menggali ilmu beliau. Di sana hanya 1 bulan, memang pada saat itu kontraknya 1 bulan, terus pulang ke pondok lagi, saya belajar terus. Nah, pada saat 94, 95, 96, tahun 1996 saya lulus aliyah. 96 ya, 96 lulus aliyah. Terus pada saat itu ya sering lah ikuti perlombaan baik MTQ maupun perlombaan yang lainnya. Adzan juga pernah dulu. Tahun 98 di Kabupaten Cilacap. Kalau nggak salah dulu tahun 1998 lomba adzan juara 1 di Kabupaten Cilacap. Masya Allah. Ya. Luar biasa ya para sahabat. Dari tahun 96 aja kita masih SMP itu ya Mas. Kalau di ini mungkin masih SMP ya. Betulan kita juga alhamdulillah beda cuma 1 hari ya. Beda cuma sehari ya. Saya tanggal 10, beliau tanggal 11 ya, Masya Allah ya. Iya. Jadi di karirnya yang tadi mungkin telah disampaikan sangat luar biasa. Tahun 96 itu masih SMP ya tadi ya. SMA, Rampung SMA. Oh, selesai SMA ya. Oh iya. Kebetulan saya dari MI, MTS, aliyah dan perguruan tinggi masih satu yayasan ya Bakti. Masih satu yayasan ya Bakti. Ya. Nah, pada saat itu tahun habis selesai aliyah, saya berpikir, ya Allah, saya pengen suatu saat nanti saya pengen rekaman sholawatan. Nah, pada saat itu kebetulan saya dan teman-teman juga pengen, yolah kita sebagai seorang santri wujudkan kalau kita mampu berkiprah, mampu untuk mensiarkan sholawatan sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun 2001. Mulai tahun 2001 saya rekaman vol pertama, model nekat. Bondo nekat ya. Iya, anak pesantren kan nggak tahu yang nama studio bagaimana, cara rekamnya gimana, kan jadi tahu loh. Ini tambah ilmu. Pada saya itu di studio tracking di wilayah Purwokerto, dekat Pasar Wage. Saya pertama rekaman sholawatan vol 1 itu, namanya judulnya Sa'altu. Ya. Dan pada tahun selanjutnya tahun 2003, alhamdulillah saya juga meneruskan rekamannya. Waktu itu masih di pesantren, nama grupnya adalah Ihya Usolawat. Ini yang volume 2. Dulu pas waktu masih pakai kaset pita. Yang masih diputer-puter, set A, set B. Wah, masih jadul banget. Tuh ya, luar biasa sekali ya. Pada saat itu tahun 2003 pada saat itu rekaman vol 2 yang berjudul adalah Obor Kerinduan. Pada saat itu belum ada mungkin di Kabupaten Cilacap yang rekaman sampai ada beberapa jumlah kaset atau VCD. Kebetulan pada saat itu juga kita mencetak VCD. Ya. Ada CD-nya, kita rekamannya semoga seadanya lah. Iya. Tapi udah luar biasa ya. Boomingnya itu berarti langsung sutradari ya, disutradari sendiri, terus tempatnya sendiri, wes lah, seadanya lah. Yang penting kita niatnya adalah syiar sholawat. Besok biar kita mendapat syafaat Rasul Muhammad SAW. Itu sebenarnya tujuannya. Terus tahun 2004 kami juga rekaman volume 3 Ihya Usolawat. Dan pada saat itu juga booming sangat luar biasa sekali. Dan judul covernya adalah Penyejuk Hati. Ya, dari situlah terus dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari pernah dulu kita ke Lampung bareng sama teman-teman. Sampai Lampung itu ya? Sampai Lampung. Masya Allah. Kalau sana paling jauh kalau daerah Kulon ke Lampung sama grup dulu. Terus kalau ke daerah timur, wetan Jawa Timur, di ujung Jawa Timur tepatnya di Jember. Bukan, di Banyuwangi. Iya, di Banyuwangi. Mungkin berkat sholawat saya pernah ke Banyuwangi dulu nggak Banyuwangi sebelah mana, Lampung sebelah mana. Taunya di pondok terus. Mungkin ini berkahnya sholawat luar biasa.
biasa ya. Berkahnya sholawat bisa ke Lampung, bisa ke Banyuwangi, bisa muter ke seluruh Jawa ya. Itulah berkat sholawat ya. Terus karirnya saat ini, karirnya untuk mungkin sudah beranjak dari mulai muter-muter sholawatan dan sebagainya, mungkin sempat ya kebayang kepikir untuk beralih atau mungkin sambil cobalah qori kayak gitu atau kiroah atau apa. Nah, karir kiroah sendiri seperti apa kalau jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini, ini menurut saya ya, seorang sholawater belum tentu bisa menjadi seorang qori. Tapi misalnya kalau seorang qori basicnya adalah seorang qori, pasti bisa sholawatan. Pasti bisa sholawatan. Iya, karena karakter suaranya itu diawali dari qori. Sekarang rata-rata saya amati orang yang pandai sholawatan belum tentu pintar qori ya. Karena suaranya harus dikuasai qorinya dulu. Iya, mungkin dari dulu pas saya sekolah tahun 1994 di Kesugihan pesantren pada saat itu juga sering ikuti perlombaan khususnya di Kabupaten Cilacap dan di Provinsi Jawa Tengah. Ya belajarlah untuk berarti untuk itu dibarengin ya di saat pas lagi sholawatan sambil qori juga ya. Iya. Double. Ya, kaligrafi juga belajar saja. Pada saat itu pernah di Kabupaten Banyumas kalau nggak salah, saya ikut dua mata dua perlombaan. Ya, ikut tilawatil Quran dan ikut kaligrafi. Dan pada saya itu juara satu semuanya. Terus jurinya bingung, ini gimana? Kamu pilih yang mana? Sudah saya ikut yang tilawahnya saja. Kaligrafinya tak tinggalkan. Luar biasa sekali ya. Beliau udah ahli sholawat, terus ahli qori, ahli kaligrafi, masya Allah. Masya Allah, ngeri. Yes, yang pasti dekat dengan guru lah. Itu yang kunci utamanya hikmah sama guru. Kadang saya di sisi lain di pesantren juga merasa bagaimana. Di sisi lain saya sebagai seorang santri saya harus ngaji. Dan di sisi lain juga sebagai seorang santri saya harus hikmah sama kiai. Dulu kan di pesantren jere suaranya apik, sebenarnya biasa aja model nekat gitu. Kalau pagi sering latihan gitu ya. Kalau pagi ikut ramagi ceramah saya baca Al-Qur'an, terus dari akan beliau ke Bumen, terus pulang lagi tinggal ke yang satu lagi ceramah lagi saya ikut lagi. Akhirnya satu hari kadang bisa nyampe beberapa tempat ya. Iya, tiga tempat. Satu hari 3 tempat. Pulang lagi berangkat lagi, berangkat lagi. Kan jarang ngaji di sisi lain gitu. Di sisi lain saya harus hikmah dan di sisi lain saya harus belajar atau ngaji. Kadang saya merasa cemburu di sini. Ya Allah, teman-teman pada ngaji, pada ngapalnya. Jurmiyah, Imriti, Alfia, saya nggak ngaji, ya Allah. Saya kalau bahasa sekarang itu namanya galau tadi. Galau ya. Iya. Galaunya gimana ini? Kayak gini. Pas waktu itu kalau nggak salah 1997. Ya, 97. Terus kebetulan saya ke Jakarta bareng sama Romo Kiai Musolih almarhum. Pas kebetulan garwanya ada yang di Jakarta, yang garwa kedua di Jakarta. Nah, dari Jakarta pulang menuju ke Cilacap di daerah Tasik. Waktu itu Tasikmalaya. Tasikmalaya. Iya. Saya kemutan. Sampai sekarang saya masih kemutan, masih ingat saya. Beliau itu nampuk ininya. Pundaknya punggungnya ya, tek gitu ya. Kang, kemutan Kang, aku ora butuh santri pinter, tapi aku butuh santri sing manut. Ya Allah, langsung cus. Caranya apa? Pinter belum tentu manut, tapi insya Allah nggak manut, insya Allah menjadi pinter nanti. Itu filosofi yang sangat luar biasa sekali. Itu bikin saya terenyuh ya, langsung materi dari Rama Kiai. Dimanapun beliau pengajian, saya kadang ikut pandarakan beliau baca Al-Quran. Semenjak itulah Ustadz sendiri tidak galau ya. Maksudnya dari kemarin mungkin galau. Saya mau ngikutin kemana nih? Apa ngikutin dawuh kiai atau mau kepingin berprestasi dalam hal santrinya atau apa? Mungkin di situ ya awal mulanya ya. Akhirnya sehingga pola pikirnya, aduh gimana ini ya? Kalau dipikir-pikir kok kayaknya saya jadi bingung mau kemana nih. Mungkin semenjak itu jadi dret. Nah itulah mungkin dari keberkahan guru ya, Masya Allah. Ya saya rasakan dari keberkahan luar biasa, Masya Allah. Akhirnya dari saya hikmah dari akan guru ke sana ke sini, diundang kemana sini. Nah pada saat itu sambil berjalan dengan karir MTQ-nya dan karir sholawatnya, seiring dengan waktu
Masya Allah saya merasakan sendiri. Iya, Ya. iya. Dulu yang di pesantren tidak bisa ketika saya pulang mukim di rumah sampai sekarang, oh ini ternyata yang dimaksud dulu seperti ini. Iya, iya, iya. Kadang yang namanya kebukaan ilmu kan susah kadang ya. Betul, Ya betul, mungkin betul. keberkahan biru. Nah, untuk saat ini ya, mungkin itu awal mula karirnya ya. Nah, saat ini kan sudah booming menjadi YouTuber ya, booming ahli qiraah, booming menjadi ahli sholawat, selalu ngikut Habib dan sebagainya. Ini ceritanya gimana ini ya? Mungkin Ustadz Solah boleh menceritakan beberapa menit ke depan yang intinya permasalahan boomingnya itu seperti apa sih, karirnya itu kok bisa sampai diraih sampai sehebat kayak saat ini. Nah, begini. Dulu ketika di pesantren saya nggak membayangkan mau jadi apa. Saya nggak membayangkan. Yang penting pertama tujuannya adalah mencari ilmu. Karena tujuan pertama yang mulia adalah mencari ilmu. Dari kita lahir sampai kita wafat. Nah, dari itulah apapun yang ada di pesantren saya pelajari. Baik disiplin ilmunya. Ini termasuk ilmu tilawatil Quran dan sholawat termasuk kan ekstrakurikuler. Iya. Saya pelajari juga ada kaligrafi di situ. Saya pelajari. Insya Allah manfaat nanti suatu saat nanti insya Allah manfaat. Dari situlah dari pengalaman-pengalaman itulah terus saya nikah dan saya mukim. Sekarang tinggal di Jalan Jawa dan alhamdulillah dari itulah semuanya karena dulu sebelum mengawali karir ini saya dari panggung-panggung, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Ya. Juga dulu di samping ada selamatan juga penyanyi gambus juga. Tapi akhir ini saya malu loh, saya membatasi diri. Saya membatasi diri karena apa? Di saat itu ketika saya lagi pas nyanyi gambus, ada jamaah di situ. Ustadznya aku bisa nyanyi gitu. Aduh. Dan akhirnya pada saat itu saya konsentrasi di satu jalur saja udah. Terus akhirnya saya fokus di maulidnya. Ketika ada acara maulid saya hadir, ketika ada murid saya hadir. Gitu. Baik. Ya, itu yang mungkin tadi saya sedikit menyinggung untuk bisa jadi YouTuber dan itu gimana nih ceritanya sampai ini boom, sampai luar biasa kayak gitu loh. Ini gimana? Sebenarnya masalah YouTuber sebenarnya itu diawali dari musim pandemi kemarin, tahun kemarin. Oh gitu ya. Berarti ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya nih. Nah, selain pandemi ini. Biasanya kan kadang setiap hari manggung terus. Iya. Kadang tilawatil Qur'annya, kadang selawatannya, kadang ceramahnya dan yang lain sebagainya. Nah dari itulah kan jenis ODP ya. ODP orang di panggung. Aduh, ODP ya, orang duwe panggung gitu. Akhirnya manggung sendiri di kamar. Akhirnya dari situ lah bismillah saya juga sama teman-teman konser dewek di rumah sendiri. Kan waktu itu nggak boleh kemana-mana. Iya betul. Dibatasi ke pasar juga nggak boleh, kumpulan nggak boleh. Akhirnya buat YouTube lah untuk diri sendiri sebenarnya pada saat itu. Ya syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah malah boom ya. Dari keisengan tadi ya, iseng mengisi aja. ODP tadi ya. Orang di panggung. Akhirnya manggung sendiri. Iya. Ya dari situlah ya bismillah itu pertama saya niati untuk syiar. Ya syiar sholawatan, syiar Al-Qur'an, juga syiar tata cara menjadi seorang muadzin yang bagus ya. Dan yang lain sebagainya. Dari itulah mulai mengerti dunia perhidupan seperti ini, dunia dakwah seperti ini, syiar-syiar lah. Itu banyak sekali yang saya dapatkan dari menjadi seorang YouTuber. Sebenarnya biasa saja lah. Yang penting niat kita hanya untuk mensiarkan. Insya Allah mensiarkan Al-Quran, mensiarkan sholawat, mensiarkan tauhid saja. Insya Allah khair insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Solah. Nanti kita akan bahas kembali. Kita break dulu Ustadz Solah. Nanti kita lanjutkan kembali. Mungkin itu aja dari saya. Kita break dulu, nanti selanjutnya kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali untuk podcast Klinik Hati. Ya, di sini masih bertemu dengan Ustadz yang sangat luar biasa.
Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Ya. Tadi sudah dibicarakan tentang awal mula karir sampai sekarang. Itu begitu luar biasa. Beliau ahli kaligrafi, ahli sholawat, ahli qori. Ya, itu pokoknya multi ya. Di sini Masya Allah Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi, tamu kita sangat luar biasa. Dan di sini saya akan mencoba beliau nih, bahasanya menantang beliau nih. Bacakan ayat-ayatnya ya. Wah, kalau saya duet hancur pokoknya ya. Suaranya harus belajar dulu sama beliau ya. Di sini saya akan mencoba nih menantang beliau. Apakah benar nih beliau sosok yang qori luar biasa, kelas nasional ya, mungkin sudah kesana kemari ikut perlombaan dan hasilnya memang juara dan sebagainya. Ini makanya kita tonton langsung beliau membacakan ayat-ayat Allah ya. Semoga aja berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini tadi. Nanti gampang minum. Nanti kalau pas buka ya. Kalau sekarang tahan dulu. Iya. Bismillah tadi ya. Tilawahnya dulu ya. Tilawahnya aja ya. Ji, monggo. Pokoknya yang menurut Ustadz ger gitu lah aja. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم. Masya Allah. Adem rasanya, adem ya, luar biasa sekali. Memang benar-benar terbukti tuh. Aduh, gelarnya sampai nasional itu emang benar-benar kebukti. Ini terenyuhnya itu sampai tulang sumsum ini, Masya Allah ya. Nih saya. Nah ini yang harus banyak mungkin teman-teman sekalian belajar sama beliau.
Inilah salah satunya ketika kita membaca Al-Quran, dilantunkan dengan keindahan, dengan suara yang bagus, dengan membuat terenyuhnya hati. Itulah yang harus benar-benar banyak belajar sama Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi ya. Para sahabat sekalian, silakan siapa saja yang mau belajar secara langsung dibimbing oleh beliau bisa langsung dengan Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi ya. Itu getarannya, kerasanya itu sampai kerelungung ya. Yang terpenting sebenarnya kayak gini, Tad. Ya, gimana? Kadang seorang qori maupun seorang sholawater itu kadang nyun sewu banget. Kadang nawi itu pertama. Niatnya Ya, niat pertama ya. diapiki niat, diperbagus, diperbaik niatnya. Biar kita mendapatkan syafaatul Quran dan syafaatul Rasul Muhammad SAW berkah sholawat. Asal niatnya bagus, kita kadang di dalam hati kita kadang ada timbul rasa ujub. Itu sangat bahaya sekali. Iya. Jika seorang qori maupun seorang sholawater atau seorang munsyidin yang melantunkan sholawat, dalam hatinya timbul rasa sombong, maka bahaya sekali. Quran itu bisa melaknati kita. Ya, jadi niatnya harus diperbaiki. Siapapun yang di depan kita, kita niatnya adalah pertama adalah untuk membaca kalam. Itu. Juga di acara sholawatan misalkan, ya, misalkan pengunjungnya sedikit. Saya pernah pas waktu itu saya sama grup saya tahun 2002-an sekitar dulu pas waktu rekaman Vol 2. Nah pas itu saya teman-teman tampil di daerah Cikampek. Iya, pernah di sana dan tidak ada pengunjung satupun, hanya tukang syutingnya dong. Iya, saya diniati di sini, saya niat sholawat, wis pokoknya niat sholawat bareng malaikat, catat malaikat. Itu aja sudah. Dan jauh-jauh ya, jauh-jauh di sana nyampe ke Cikampek, nggak ada yang nonton ya. Sampai seperti itu perjuangannya. Pengunjungnya memang intinya dari niat tadi ya. Saya nggak urusan, yang penting misalkan sana ada berapa orang, saya nggak urusan, yang penting saya niatnya itu untuk selawat. Para malaikat selawat juga ya yang nanti niatnya selawat para malaikat lah. Disaksikan oleh para malaikat, mudah-mudahan syafaat Rasul Muhammad SAW. Jadi jangan menghitung berapa banyak jumlah mustami'innya, berapa jumlah pengunjungnya, tidak. Berapa orang pun yang penting kita niati selawat. Yang penting kan istiqomah. Istiqomah kan susah banget. Susah. Memang mudah sekali diucapin, tapi menjalankannya Masya Allah gitu ya. Memang harus kita banyak belajar para kiai dan habaib itu, salah satunya istiqomahnya beliau, perjuangannya beliau. Berapa jumlah jamaah pun kayak beliau, Habibullah, Masya Allah. Mungkin di pertemuan akan datang beliau di di sini ya. Insya Allah. Akan diundang. Berapa orang, 3 orang, 4 orang, yang penting wayai rutinan dia tetap hadir. 2 orang, 3 orang, yang penting istiqomah itu. Istiqomah timbul dia mempunyai keramat. Ya Ustadz Imam istiqomah, senang sedekah, senang jariah. Timbul istiqomah, rukyahnya luar biasa. Saja. Iya. Nah, di pandemi yang mungkin hampir 2 tahun ini nih, Ustadz Sholah mungkin untuk mengisi kekosongannya, kan biasanya dari panggung ke panggung, dari mungkin tempat satu ke tempat yang lainnya itu kan rutin, hampir mungkin saya ngikutin juga nggak kuat sebenarnya, fisiknya itu luar biasa. Satu hari bisa 3 sampai 4 tempat atau 5 tempat. Nah, untuk mengisi itu, untuk pandemi ini, itu biasanya diisi kesibukannya apa aja ini, Tad? Ya paling buat konten. Konten ya. Iya, dulu kan kadang saya ngajar di instansi, dan juga ngajar di sekolah-sekolah SD, SMP, SMU, juga ngajar di karangan kontraktor. Saya kumpulkan untuk ngaji bareng. Ya, sifatnya hanya yuk bareng-bareng ngaji bareng. Sifatnya saya bukan jadi seorang guru, tapi yuk sharing bareng-bareng ngaji. Betul. Menghilangkan kebodohan. Itu. Samping musim pandemi yang saat seperti ini, ya kita gunakan sebaik-baiknya lah. Bisanya cuma membaca Al-Quran, bisanya cuma sholawatan dan konten-konten yang lain, bisanya seperti itulah. Bisanya di sini ya melalui dakwah lewat Al-Quran, dakwah lewat sholawat, dakwah lewat tutorial adzan atau yang lainnya kan bisa juga. Apapun yang penting bermanfaat. Ini seperti itu aja. Ya seperti biasalah, kajian-kajian tapi secukupnya tidak besar, karena tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi seperti ini. Berapa orang, kadang ada 20 orang, 15 orang, ya biasa. Instansi terkait yang sering datangi seperti itu. Yang penting gimana biar
mengisi hari-hari yang musim pandemi seperti ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Iya. Mungkin itu. Gitu ya. Luar biasa ya. Walaupun kesibukannya mungkin di pandemi saat ini memang harus semuanya dikurangi, tapi Ustadz Sholahuddin Alayyubi ini membaca nih peluang apa nih yang sebenarnya bisa menjadikan siar itu tetap berjalan, dan akhirnya siarnya melalui YouTube, melalui mungkin media sosial lainnya, sehingga ya tersalurkan dan kita benar-benar bisa melihat rutinitas, oh ya ini nggak bisa secara langsung tapi bisa lewat YouTube, bisa lewat medsos lainnya. Inilah luar biasanya Ustadz Sholahuddin Alayyubi ya. Perjalanan karirnya yang begitu dahsyat sampai ke titik puncak yang saat ini bisa dikatakan luar biasa sekali. Siapa sih yang biasa aja tetap. Siapa coba yang nggak kenal Ustadz Sholahuddin Alayyubi ini? Was, pokoknya baru datang aja, kalau kami biasa yang udah biasa ketemu itu baru dari jauh aja datang, dari baunya aja udah kelihatan nih, Masya Allah ini Ustadz Sholah ini gitu. Orotama. Orotama. Baik. Ya mungkin terima kasih sekali Ustadz Sholah yang sudah meluangkan waktunya. Di sini mungkin saya berharap Ustadz Sholah memberikan wejangan nih buat para teman-teman atau adik-adik yang para sahabat Klinik Hati Podcast, agar harus gimana nih mereka bisa berkarir, mengisi pandemi dan sebagainya. Mungkin Ustadz Sholah bisa memberikan support buat mereka-mereka untuk para kaum muda zaman now gitu ya. Ya mungkin seperti apa, silakan. Untuk sahabat ini Klinik Hati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk sahabat Klinik Hati Podcast, sedikit yang perlu saya sampaikan tapi insya Allah bisa mengena. Sebenarnya sukses bukan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan berapa banyak anak yang kita miliki, bukan berapa banyak mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, rumah yang kita miliki. Tapi bagaimana mengawali sebuah proses sukses itu bermula dari sholat. Saking pentingnya masalah sholat, makanya ketika Rasul Muhammad SAW di-mi'rajkan, bertemu dengan Robnya, itu saking pentingnya masalah sholat, makanya saya dari dulu sering menyampaikan ke jamaah-jamaah, sukses orang diawali dari sholat. Sholatnya sukses, rezekinya sukses, kehidupannya sukses, akhlaknya sukses semuanya. Insya Allah dimulai dari sholat. Semua itu diawali dari sholat. Sholatnya tertib, akhlaknya tertib, kehidupannya tertib, anak-anaknya tertib semuanya. Itu dari sholatnya. Insya Allah kalau sholatnya baik, semua ikut baik semuanya. Ada apa ketika orang sudah sholatnya sudah baik, tapi kelakuannya masih buruk, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Mungkin makanan yang kita makan, atau halal atau haram, baju yang kita pakai, terus tempat yang kita pijak. Nah, kita sering introspeksi. Sebenarnya kita salah apa sih sebenarnya? Selama ini kita sholat, tapi akhlaknya masih bejat, tapi rezekinya masih seret. Nah, mungkin dari sholat. Insya Allah kalau sholatnya bagus, lainnya ikut bagus semuanya. Dan jangan lupa berbanyak sholat. Saya jimatnya itu dok. Jamaah sholat, sholat dan sholawat. Sudah. Ya, pokoknya sholawat, banyak sholawat. Insya Allah berkat sholawat, insya Allah maksiat tingkat. Hidup kita tambah nikmat. Amin. Itu yang penting. Besok beruntung di akhirat. Amin. Amin. Ya. Itu saja mungkin ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Sholahuddin Alayyubi yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan kepada sahabat Klinik Hati Podcast yaitu gambaran untuk menjadi sukses seperti apa yang tadi telah disampaikan sama beliau. Semoga hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari beliau, keilmuannya yang mungkin kita sudah dengerin tadi barusan, sehingga yang saya salutkan walaupun ilmu setinggi langit, tapi luar biasanya beliau, dia tetap membumi, ya tetap nunduk seperti ilmu padi, itu luar biasanya beliau. Itu yang mungkin selama ini saya juga banyak belajar dari beliau. Karena selama 2 tahun saya di Cilacap, balik ke Cilacap lagi,
Saya tanpa beliau mungkin kayak layangan yang liwung gitu, jadi nggak ada arah gitu. Dan saya dengan beliau selalu dekat dan dibimbing juga oleh para habaib, khususnya Habib Abdillah Al-Jilani. Dan ini alhamdulillah salah satu sahabat terbaik saya. Semoga aja beliau Salahuddin Al-Ayyubi dan Habib Abdillah yang sudah membimbing saya benar-benar ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah berkah dunia dan berkah akhirat. Mungkin itu aja dari saya, para sahabat Imam Teguh dan manajemen Klinik Hati. Saya atas nama Imam Teguh menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak baik dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.